kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita di pekan kedua bulan berjalan dengan pembahasan fiqih yang terdapat pada kitab Fiqh Sunnah karya Said Sabiq. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada tata cara tayamum dan seterusnya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita sadari bersama ya, terkait pembicaraan kita masalah fikih, bahwa fikih itu permasalahan-permasalahan yang tidak akan terbebas dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka apa yang ditulis oleh Said Sabiq dalam kitabnya di Fiqh Sunnah juga ini bisa jadi kita akan temukan perbedaan-perbedaan yang lain dalam permasalahan yang sama oleh ulama yang lain atau ulama madhab lainnya. Nah, termasuk juga pada bab tayamum ini, pada bagian tata cara tayamum. Ya. Di sini ya, Said Sabiq menyebutkan bahwa tayamum itu pertama didahului dengan niat. Dan pembahasan niat beliau menyebutkan sudah selesai dibahas pada bab wudu. Ya. Bahwa niat itu tempatnya di hati tanpa harus dilafazkan. Jadi ketika seseorang hendak bertayamum, yang harus dia sadar, dia harus meniatkan bahwa ini tayamum untuk sholat, ya, pengganti wudu atau mandi untuk menghilangkan hadas besar, pengganti mandi, tanpa harus melafazkan nawaitu tayamum misalnya. Jadi ketika dia sudah meniatkan hal tersebut, maka itu sudah masuk dalam kategori niat. Lalu memukul ya tangan di atas tanah yang suci, lalu membasuh dengan keduanya itu telapak tangannya, kedua telapak tangannya di atas tanah, lalu mengusapnya pada wajah dan tangan sampai di pergelangan tangannya saja. Ya. Walaupun kita akan dapati juga ada hadis yang lain yang menyebutkan ketika seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah terkait tata cara tayamum, beliau menyebutkan meletakkan di atas tanah, memukul tangan di atas tanah dengan 2 kali pukulan. Satu untuk wajah, kemudian satu lagi untuk tangan sampai siku. Ya. Tapi di sini Said Sabiq hanya memilih hadis yang menyebutkan kaifiyat tayamum itu dari Ammar radhiyallahu anhu, berkata bahwa tata caranya kayak tadi. Dia dalam kondisi junub, falam usibul ma, dia enggak dapat air. Orang junub harus mandi, sedangkan dia ini junub dan enggak ada air. Apakah cukup baginya untuk bertayamum lalu sholat dengannya? Lalu Nabi menyebutkan hal itu cukup baginya, bahwa dia tidak harus mandi. Dalam kondisi junubnya dia cukup dengan tayamum, lalu setelah itu dia sholat. Lalu Nabi mengajarkan kepada beliau, ya kepada Ammar radhiyallahu an, bahwa tata caranya adalah dia Nabi memukul, ya, daraba an-nabiyyu bi kafail ard, telapak tangannya ke tanah, ya, ke permukaan tanah, lalu meniup keduanya begitu, kemudian mengusap ya wajah beliau dan kedua tangannya. Dari kedua tangannya di sini disebutkan ila rasghain, sampai pergelangan tangan saja. Ya. Ini yang dipakai oleh Said Sabiq dalam pembahasan tentang tata cara tayamum. Jadi cukup 1 kali pukulan, kemudian ditiup sedikit, lalu diusap ke wajah, kemudian masih dengan yang tadi, kemudian ambil dari tangan kanan, ya, tangan kiri mengusap tangan kanan sampai pergelangan tangan saja, kemudian dibalik lagi, selesai. Ya. Walaupun tadi ya ada hadis yang lain yang menyebutkan pertama untuk wajah, kemudian yang kedua
tangan sampai siku, balik tangan sampai siku. Ya. Tapi di sini Syed Sabiq menegaskan cukup dengan 1 kali pukulan saja di permukaan tanah. Nah, itu tentang tata cara tayamum. Jadi silakan dipilih ya, tapi Syed Sabiq menguatkan yang memilih yang tadi, cukup 1 kali saja. Lalu hal-hal apa saja yang dengan lewat tayamum itu seseorang boleh melakukan apa saja? Ma yubahu bihi at-tayamum. Ya. Kita sudah bahas tayamum itu pengganti wudu dan mandi ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ya. Maka segala hal-hal yang boleh kita lakukan dengan cara lewat berwudu atau hal-hal yang mensyaratkan harus berwudu dulu atau mandi dulu baru bisa melakukan ibadah tersebut, seluruh ibadah itu bisa juga dilakukan dengan tayamum. Ya. Misalnya, ya, sholat, ya, maka ketika tidak ada air, tayamum bisa sholat. Lalu apalagi menyentuh mushaf. Ya. Dalam pandangan yang melarang menyentuh mushaf bagi orang yang dalam kondisi junub misalnya, ya, ataupun ada yang menyebutkan dalam orang yang hadas kecil misalnya, maka dia boleh bertayamum kemudian dia menyentuh mushaf lalu membaca Al-Quran. Lalu di sini juga ya Syed Sabiq menyebutkan tentang syarat sah tayamum, wala yushtaratu li sihhatihi dukhulul waqt. Tayamum tidak disyaratkan harus masuk waktu dulu baru tayamum. Meskipun dalam pandangan yang lainnya disebutkan di antara dalam mazhab Syafi'i disebutkan di antara syarat sah tayamum adalah tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu, yang hal ini dia berbeda dengan wudu. Kalau berwudu kita kan boleh, misalnya sekarang waktu asar kita berwudu, asar itu misalnya sekarang jam 4 waktu Indonesia Timur, misalnya untuk wilayah Indonesia Timur kita boleh berwudu dari setengah 4 atau dari jam 3. Nah, tapi tayamum ada yang menyebutkan ya dia tidak bisa bertayamum sebelum masuk waktu, harus sudah masuk waktu dulu, usaha cari air dulu, tidak ada ketemu, tidak bisa menggunakan air baru bertayamum. Nah, di sini ya Syed Sabiq lebih memilih pendapat yang menyebutkan tayamum itu tidak harus masuk waktu. Jadi seseorang itu boleh ya ketika dia tidak bisa menggunakan air, misalnya kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya karena sakit ya, atau cuaca ya air yang sangat dingin dan dia tidak memiliki sarana untuk memanaskannya ya, maka saat tiba waktu sholat dan cuaca kayak begitu, meskipun belum waktu sholat dia sudah boleh bertayamum, persiapan untuk sholat ya. Lalu di sini juga beliau menyebutkan orang yang bertayamum itu boleh ya dengan 1 kali tayamum, selama tayamumnya itu belum batal, dia boleh menggunakannya untuk berbagai macam sholatnya. Jadi untuk sholat fardu maupun sholat sunnah ya. Meskipun dalam pandangan yang lain juga menyebutkan bahwa ya tayamum itu untuk 1 sholat saja, berbeda dengan wudu. Kalau wudu kita sholat zuhur wudu, lalu wudu kita belum batal sampai asar, maka kita tidak perlu lagi wudu ulang, memperbarui wudu kita, tidak harus ya, dengan wudu dari zuhur kita bisa pakai juga sampai asar. Nah, bagi tayamum dalam pandangan yang lain menyebutkan tidak bisa 1 waktu sholat 1 kali tayamum. Nah, tapi di sini ya Syed Sabiq memilih pendapat yang menyebutkan bahwa 1 kali tayamum itu bisa digunakan untuk seluruh aktivitas ibadah selama tayamum tersebut belum batal. Kenapa? Karena hukumnya tayamum itu sebagaimana hukumnya wudu. Kalau wudu ya bisa digunakan untuk seluruh ibadah ya, tanpa harus memperbarui wudunya. Misalnya sholat ya, seseorang yang sholat ketika dia wudu di waktu zuhur bisa juga dipakai untuk asar, maghrib dan isya selama belum batal wudunya, maka karena tayamum itu pengganti wudu ya hukumnya sama. Dalam pandangan Syed Sabiq, hukumnya sama. Seseorang boleh bertayamum untuk sholat zuhurnya,
Kemudian ketika asar tayamumnya belum batal, ya dia tidak perlu memperbarui tayamumnya, langsung sholat asar. Nanti maghrib juga kayak begitu, bisa juga seperti itu. Nah, beliau menguatkan pendapat berdasarkan hadis, ya. Jadi karena dia pengganti wudu, maka melekat padanya hukum-hukum wudu. Tidak ada yang berkurang sedikit pun. Sawaun bisawain. Nah, dikuatkan dengan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sa'ida tahur al-muslim." Sesungguhnya tanah itu adalah sarana bersuci bagi orang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyara sinin. Meskipun ya dia tidak mendapati air selama 10 tahun, asyara sinin. Ya. Dalam jangka waktu 10 tahun itu dia tidak menemukan air, ya, maka dia tetap bertayamum. Ya, itu artinya apa? Dari hadis ini tersirat bahwa ya dia sama dengan wudu. Gitu. Karena kita boleh wudu sepanjang tahun, bukan pada momen tertentu saja. Wa illam yajidil ma'a asyara sinin, selama dia tidak menemukan air selama 10 tahun, dia boleh selama 10 tahun itu dia boleh bertayamum. Fa idza wajadal ma', apabila dia ketemu sudah dapat air, ya, yang mana hal itu merupakan hal-hal yang membatalkan tayamumnya, falyamsa basyaratahu fa inna dzalika khair, maka dia mengusap, mencuci ya permukaan kulitnya, dan itu baik bagi dia. Nah, hadis riwayat Ahmad, Turmuzi, dan Imam At-Turmuzi mensahihkannya. Ya, sekali lagi ya, meskipun dalam pandangan yang lain menyebutkan tayamum, 1 kali tayamum itu untuk 1 kali aktivitas ibadah, sholat dan yang lainnya. Nah, pembahasan terakhir dalam bab tayamum ini adalah tentang hal-hal yang membatalkannya. Berarti kalau tayamumnya batal, dia harus bertayamum ulang. Ya, meskipun pendapat yang menyebutkan tayamum itu untuk sekian banyak kali sholat misalnya. Tapi ketika batal ya harus tayamum ulang. Nah, apakah hal-hal yang membatalkan tayamum itu? Hal-hal yang membatalkan tayamum, pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu itu apa? Misalnya keluarnya sesuatu dari pintu depan, pintu belakang, ya, kencing, buang air besar, kentut, ya, keluar mani, keluar madhi, wadi, ya. Itu membatalkan wudu, itu juga membatalkan tayamum. Segala membatalkan tayamum. Tidur yang nyenyak, ya, sampai hilang, termasuk juga hilang akal. Nah, ketika seseorang tertidur dengan tidur yang nyenyak, ya, bukan tidur dalam kondisi duduk, kita sudah bahas dalam hal-hal yang membatalkan wudu ini sekedar pengingat kembali, maka tayamumnya juga batal. Lalu ada tambahan juga yang menambahkan hal-hal yang membatalkan tayamum, yang hal itu tidak terdapat pada hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, bahwa ketika seseorang yang bertayamum itu telah menemukan sesuatu yang menjadikan dia tidak bisa lagi bertayamum, maka tayamumnya batal. Ya. Contoh, ya, kita sudah bahas kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang itu bertayamum. Tidak ada air. Nah, makanya ketika dia sudah menemukan air, ya, tayamumnya batal. Ya, meskipun tadi belum masuk sholat berikutnya. Contoh, ya, tadi pada pembahasan ini saya Sabiq menyebutkan tayamum itu 1 kali tayamum bisa untuk berkali-kali sholat. Ya, dia tayamum dengan di waktu zuhur. Ya, dia bisa juga pakai untuk waktu asar. Namun apabila di waktu asar, masuk waktu asar, ternyata sudah ada air, maka dia tidak bisa lagi bertayamum. Tayamum yang tadi itu otomatis batal dengan sendirinya. Dia harus berwudu. Ya, misalnya, ya, sebabnya tadi itu, misalnya tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, kita sudah bahas. Ya, tidak bisa menggunakan air, bisa karena cuaca yang ekstrim atau penyakit, ya, atau penghalang yang lainnya. Misalnya karena penyakit, ketika dia sudah sehat atau dia belum terlalu sehat, lalu dokter sudah menyampaikan bahwa dia sudah boleh tubuhnya sudah boleh terkena air, ya,
maka pada waktu itu, di waktu sholat berikutnya, dia tidak bisa lagi bertayamum, dan tayamum yang tadi otomatis batal. Cuma, nah ini ada hal yang perlu digarisbawahi. Apabila, ya, ingat tayamum itu sebagai pengganti wudu untuk sholat. Apabila setelah dia selesai sholat, ya, kemudian dia menemukan air, atau setelah dia selesai sholat, dia sudah bisa menggunakan air. Ya. Contoh sederhana. Di antara hal-hal yang membolehkan seorang bertayamum itu adalah ada air tapi sedikit, ada kebutuhan yang lebih urgen daripada sekedar wudu atau mandi. Misalnya untuk makan dan minum, ada air. Kalau pakai nanti nggak bisa lagi masak makanan, nggak bisa lagi dipakai untuk minum. Nah, maka dia bertayamum. Ya. Kemudian, ya, dia tayamum untuk sholat. Dia sholat, misalnya sholat asar. Setelah selesai sholat asar, kemudian hujan turun, yang akhirnya stok air itu jadi melimpah. Ya, bukan saja yang tadi hanya terbatas untuk minum dan masak, ini sudah bisa juga dipakai untuk main dan yang lain sebagainya. Tapi sholatnya sudah selesai. Maka dalam kondisi seperti itu, dia tidak perlu mengulang sholatnya. Meskipun di sini dikatakan wa in kana al-waqtu baqiyan, meskipun waktunya masih ada, ya. Asar jam 4, ya. Tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sedikitnya atau yang lainnya, kemudian dia bertayamum, ya, untuk sholat asar. Selesai sholat asar, ya, belum masuk waktu maghrib, ya, hujan turun, maka dia tidak harus mengulang sholatnya. Sholat yang tadi sudah sah. Walaupun diulang pun juga sebenarnya boleh. Nah, dalilnya adalah dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, menceritakan ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja rajulani fi safarin. Dua orang sedang melakukan perjalanan. Fa hadaratis shalah, kemudian tiba waktu salat. Walaysa ma'ahuma ma, dan mereka berdua ini tidak menemukan air. Berarti apa? Tayammum. Fatayammama sa'idan thayyiba fasalliya. Mereka berdua ini kemudian bertayamum lalu salat. Tsumma wajadal ma fil waqt. Setelah selesai mereka salat, ya, mereka menemukan air pada waktu di mana waktu salat itu belum selesai. Fa'ada ahaduhumal wudu was shalah wa lam ya'ud al-akhar. Lalu dua orang ini memiliki sikap yang berbeda. Yang satu, karena dia sudah dapat air dan waktu sholat masih ada, dia berwudu ulang dan mengulang sholatnya. Ya, dia berwudu dan mengulang sholatnya. Yang satunya, dia tidak mengulang sholatnya. Ya, dia cukupkan dengan sholat secara tayamum tadi. Nah, lalu kemudian thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik. Lalu setelah selesai aktivitas ini, mereka dalam perjalanannya dari safarnya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kisah mereka. Ya. Meminta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah ini. Ya, yang satu salat dengan tayamum dan ketika menemukan air masih dalam waktu salat dia tidak mengulang lagi salatnya. Yang satu mengulang salatnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda kepada yang sholat tidak lagi mengulang sholatnya, ya, meskipun sudah menemukan air. Asabta sunnah, ya. Engkau telah melakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya itu boleh. Dan solatmu itu telah diterima, solatnya sudah sah. Nah, kepada yang mengulang solatnya, beliau bersabda, laka ajru marratain, engkau mendapat 2 pahala.
Kenapa? Karena dia telah melakukan sholat 2 kali. Yang satunya hukumnya fardu bagi dia, yang keduanya itu yang dia sholat dengan wudunya itu namanya hukumnya menjadi sunnah atasnya. Nah. Dan sholat yang kedua itu namanya i'adah. Ya, dalam pembahasan sholat nanti kita akan sampai, sekedar mukadimah saja, itu namanya i'adah, mengulang sholat. Ya. Mengulang sholat itu seseorang mengulang sholatnya bukan karena batal. Ya, kalau sholat batal itu namanya bukan mengulangnya, sholat baru. Nah, tapi sholat yang pertama sah, mungkin karena kurang sempurna. Ya, kurang sempurna ini bisa karena dia bertayamum kemudian dapat air, atau dia sholat dalam kondisi duduk, ya, karena situasinya membuat dia tidak bisa sholat berdiri, kemudian habis itu dia sholat berdiri. Itu namanya mengulang sholatnya. Nah, dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Nah, namun apabila di sini dijelaskan tambahan, amma idza wajada al-ma' wa qara ala istimalihi ba'da dukhul fi shalah. Nah, apabila dia dalam aktivitas salatnya, ya, salatnya dalam kondisi tayamum, kemudian dia salat, di tengah salatnya belum selesai, kemudian dia mendapati air, ya, dan dia bisa menggunakannya, ya, maka salatnya itu diputuskan, ya, dengan adanya air tadi itu salatnya menjadi batal. Dia harus berwudu untuk salat, ya. Jadi kalau lagi salat misalnya tadi dalam kondisi tidak ada air, ya, atau tidak bisa menggunakan air, kemudian di tengah perjalanan salatnya belum selesai salatnya, belum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lantas info sampai ke dia bahwa air sudah ada dan bisa digunakan, maka sholatnya langsung batal dengan sendirinya dan dia harus membatalkan sholatnya dan berwudu dengan air. Adapun, ya, orang yang dalam kondisi junub atau haid, ya, karena sebab-sebab yang membolehkan dia untuk tayamum, ya, kayak tadi orang junub ini, orang junub, ya, junub kan harus mandi, wanita haid juga harus mandi, nifas harus mandi. Nah, ini dia junub dan dia tidak bisa menggunakan air atau tidak menemukan air, maka dia bertayamum kemudian sholat, dan dia tidak perlu mengulang sholat tadi. Akan tetapi, ya, kewajibannya untuk mandi itu tidak gugur, ya. Wa yajibu alaihi al-ghaslu mata qadara ala isti'malil ma'. Nah, dan dia tetap wajib mandi ketika dia bisa menggunakan air. Nah, kalau wudu, ya, ketika dia wudu tidak bisa menggunakan air, lantas dia tidak bisa berwudu, dia tayamum, maka setelah dia selesai sholat tadi, habis itu dia menemukan air, maka sholat tadi tetap sah, tidak perlu diulang, ya. Wanita haid junub juga demikian, dalam kondisi junubnya tidak bisa menggunakan air, tidak dapat air, ya, maka dia berwudu untuk sholat. Tapi ketika dia sudah dapat air, dia wajib untuk mandi. Tidak bisa dengan tayamum tadi lantas menggugurkan kewajiban mandinya. Kecuali memang sampai dia meninggal dia tidak dapat air atau tidak bisa menggunakan air, ya, itu dia tayamum seterusnya. Nah, berdasarkan hadis, ya, riwayat Imam Bukhari, di sini ceritakan dari Imran radhiyallahu an, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dan ada orang yang salat bersama beliau. Ya. Dia salat sendirian. Dia tidak salat bersama dengan para jamaah, dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Lantas
Rasulullah bertanya kepada dia, hal apa yang menghalangi engkau tidak sholat bersama orang-orang ini, tidak berjamaah, engkau sendirian, mu'tazil, sendiri, ya. Dia menyebutkan, saya dalam kondisi junub dan tidak mendapati air. Akhirnya saya tidak bisa sholat dengan mereka. Nah, Rasulullah lantas menyebutkan, engkau bertayamum cukup. Ya. Nah, lalu setelah mereka menemukan air, ya, kondisi yang pertama tadi kan tidak dapat air. Dia ini dalam kondisi junub. Rasulullah bilang cukup wudu. Lalu kemudian mereka mendapati air. Ya. Lantas Rasulullah menyebutkan kepada dia, pergilah engkau dan mandilah. Nah, basahi tubuhmu dengan air. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun seseorang itu sudah tayamum sebagai pengganti mandi, ya, untuk sholat, ya, tayamum kan dia sebagai pengganti wudu dan juga pengganti mandi. Ya, dia junub, dia tayamum untuk pengganti mandi untuk sholat. Maka ketika dia sudah dapat air, dia harus mandi. Tayamum tadi tidak menggugurkan kewajibannya untuk mandi. Ya, inilah pembahasan kita terkait tayamum. Alhamdulillah selesai. Di kitab pembahasan tadi terkait pertama tata caranya, bahwa ada dua mode bertayamum. Namun di fikih sunnah Syed Sabiq memilih mode yang cukup satu kali usapan, pukulan ke tanah, lalu dengan satu kali pukulan itu mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan saja. Nah, ada yang lain yang menyebutkan dua kali pukulan, satu untuk wajah, kemudian yang kedua untuk tangan sampai ke siku. Lalu hal-hal yang membolehkan tayamum, segala hal yang boleh dilakukan lewat wudu dan mandi. Salat, ya, memegang mushaf, dan tayamum. Syed Sabiq menyebutkan satu kali tayamum boleh digunakan untuk berkali-kali salat selama tayamumnya belum batal. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian ketika dia sudah bisa menemukan air atau sudah bisa, ya, menggunakan air, maka tayamumnya otomatis batal dengan sendirinya. Ya. Dan hal ini perlu ada penjelasan tambahan, yaitu kalau dia dalam kondisi sholatnya, ya, dengan tayamum setelah selesai sholat dia dapat air, dia bisa menggunakan air, maka sholatnya sah, tidak perlu lagi diulang. Kalau diulang itu jauh lebih baik. Tapi kalau dia di tengah perjalanannya sholatnya dia sudah menemukan air atau sudah bisa menggunakan air, maka sholatnya dengan sendirinya dibatalkan. Lalu dia berwudu untuk sholat baru, sholat ulang. Dan tayamum meskipun dia itu pengganti mandi juga untuk sholat, namun dia tidak menggugurkan kewajiban mandi bagi orang junub apabila sudah bisa menggunakan air atau sudah menemukan air. Aku qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.